dan ketemu lagi sama kita, dan ketika kita berbicara sudah nyambung lagi, itu energinya udah mulai berbaur. Benar, seperti yang kata Kak JJ, mungkin sekarang tidak selaras, mungkin esok hari bisa selaras kalau orang yang mau belajar. Gimana kita tahu kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Ya. dan di mana kita tahu kita harus let go, melepaskan sesuatu? Jadi kayak gini, dalam law of attraction itu ada 5. Yang pertama itu adalah syukur. Itu randomness. Bahasa Indonesia random. Mereka ini bersifat random. Ya. Takdir yang bersifat random ini, mereka akan berhenti bersifat random ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, Kak. Dan ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, mengeluarkan energi dengan frekuensi yang tinggi, takdir ini yang akan masuk ke dalam hidup kita adalah yang terbaik. Ini tergantung Kak JJ sebenarnya. Ini saya runtut ya Kak JJ ya. Jadi biar jangan ada salah paham. Ketika kita melakukan perubahan guys, kita mulai membaca buku, kita mulai afirmasi, kita mulai melakukan hal-hal yang positif, energi kita akan berubah. Tempat yang dahulunya nyaman menjadi tidak nyaman. Tempat yang dahulunya kita bisa kayak gini nih, setelah kita berubah energinya, itu akan mulai renggang. Kayak gitu. Dan itu menyakitkan. Yes it is. Yes it is. Karena Allah memberi kamu bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu butuhkan. Setelahnya kamu harus mengupgrade orang-orang di sekitar kamu. Itulah kenapa kalau kita mengupgrade diri, tantangan yang paling pertama adalah perpisahan. Dan mudah-mudahan kita yang ada di dalam ruangan ini membuatkan afirmasi siapapun yang berada di samping kita mengikuti perubahan yang kita lakukan. Jangan lupakan mendoakan orang yang di samping kamu agar mereka sama-sama melangkah bersama kamu beriringan. Karena energi itu menular, itu betul. Apakah ada toxic energi? Yes. Kalau misalnya kita fokus ke daerah perkantoran gitu ya, karena memang yang paling banyak. Jadi lingkungan, perumahan kayak gitu, dan kantor, yes it is. Lakukan afirmasi kalau misalnya kamu, bukan afirmasi aja, manifesting kalau kamu nggak bisa pindah saat ini juga dengan lingkungan kantor kamu kayak gitu. Lakukan manifestasi. Kamu tulis ya, kamu mau kemana, cari tahu di mana kantor yang lingkungannya nggak toksik, yang ada jenjang karirnya. Cari tahu berapa gaji yang kamu mau kayak gitu, pekerjaannya seperti apa, kamu mau lingkungannya seperti apa, itu memang harus detail kan. Lalu ketika kamu keluar, kamu harus percaya bahwa kamu bisa keluar dari situ dan dapat pekerjaan. Ada orang, dia melakukan manifestasi, terus tiba-tiba dia keluar, tapi dia nggak percaya dia bakalan dapat. Itu kan aneh gitu loh. Nah kalau misalnya untuk yang daerah keluarga kayak gitu ya kayak, manifestasi aja. Mudah-mudahan aku bisa keluar negeri, mudah-mudahan aku bisa kuliah di luar kota, mudah-mudahan aku bisa dapat pekerjaan di luar kota kayak gitu. Kamu lakukan manifestasi kayak gitu. Tidak masalah kok Kak untuk menghindari, kalau menurut saya. Karena energi itu kan perlu dijaga ya. Ibaratnya kayak gini deh Kak JJ. Kakak mau gak berlama-lama sama orang yang kakak gak suka? Yang membuat kakak merasa gak nyaman. Kalau bisa sih enggak ya. Tuh, berarti nyata ya. Kita bukan beralasan tidak mau dekat sama dia, hanya saja memang tujuan kita berbeda. Tujuan kita itu untuk menyelaraskan kita dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan dia ingin frekuensinya rendah. Kayak gitu Kak JJ. Jadi saya pun dari sekarang kalau misalnya nih, bahkan tiket untuk masuk ke seminar saya itu menyaring energi. Oh iya? Yes it is. Gimana cara kerjanya tuh Kak? Dengan itu, pembayaran tiket Kak JJ. Orang-orang yang datang ke seminar itu kan beli tiket ya. Pasti ketika beli tiket, ada yang sampai ngomong kayak gini, Kak Roma, tunggu saya akan beli. Saya akan datang dan saya akan berjumpa dengan kakak. Ada orang kayak gitu. Dan ada satu lagi, Kak mahal banget sih, makin kaya lah kakak, kayak gitu. Dia gak tahu sewa hotelnya berapa. Padahal itu bukan di uangnya, tapi orang-orang apakah pikirannya tetap positif ketika dia memberi? Ketika dia memberi tiket, itu uangnya kemana-mana loh Kak. Pertama, pergi ke hotel. Hotel itu kan punya para pegawai yang butuh untuk digaji. Catering, chef, butuh digaji. Itu kan jatuhnya lebih kepada sedekah. Jadi uangnya berputar.
kayak Yeah. gitu. Apalagi kalau misalnya ikut seminar saya itu Kak JJ, itu setiap orang alhamdulillah mensedekahkan beras saya buat. Karena menurut saya keberhasilan saya tidak lepas dari doa-doa orang yang ada di sekitaran saya. Karena dulu saya sangat-sangat sulit untuk makan. Jadi saya berharap ketika saya naik ke atas memiliki dampak kepada orang-orang yang banyak. Nah, untung kita bahas itu Kak JJ. Guys, selain mencari kebahagiaan kamu, carilah apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Betul. Karena semesta ini akan menaikkan dengan cepat orang yang memiliki nilai untuk orang banyak. Kuncinya di situ Kak JJ. Aku setuju. What you can give to other people. Misalnya nih kayak Kak JJ. Kak JJ memberikan ilmu banyak kepada orang lain, mengundang orang-orang untuk menyebarkan ilmu lebih luas lagi. Ini manfaat. Ini manfaat. Inilah yang saya maksud manfaat Kak JJ. Dan orang-orang seperti ini akan naik jauh lebih cepat. Amin. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang itu ilmu cheat, yes it is. It is. Oke. Nyambung ke toxic energi tadi Kak. Nyambung. Kita mungkin pada saat ini seperti yang kakak bilang tadi kan energi itu berputar ya. Ya. Kita bisa menghindari tapi juga jangan memblok orang itu kali ya. Jadi mungkin pada saat itu kita tidak cocok, Ya. kita tidak selaras. Tapi tidak menutup kemungkinan juga siapa tahu di kemudian hari Ya. kita bisa cocok. Iya, Karena itu yang saya energinya bahas. bergerak. Ini saya bahas di Kaisar TV. Itu saya juga bahas Kak. Oke. Di Pip Talk saya akan bahas lagi. Jadi kala itu saya nggak selaras sama teman-teman saya yang udah punya bisnis. Kalau sekarang alhamdulillah ayo berteman lagi, kita udah selaras. Ayo kita bermitra sekarang. Iya, ayo sekarang kita bermitra dan berteman karena saya sudah bisa apa sih namanya? Berbicara apa yang ingin kalian bicarakan. Jadi saya tidak lagi kebanyakan mengeluh. Kita bisa membicarakan tentang tujuan dan impian. Karena ada loh Kak, ketika kita berteman dengan seseorang, ketika kita membicarakan impian, kita dikatain flexing. Ya. Kita bicarain tentang pekerjaan kita dibilang flexing. Apapun yang kita bicarakan, semuanya flexing. Nah, ini kan energinya belum nyambung nih. Ya. Nanti ketika mereka sudah bertumbuh, ya, dan ketemu lagi sama kita, dan ketika kita berbicara sudah nyambung lagi, itu energinya udah mulai berbaur. Benar, seperti yang kata Kak JJ, mungkin sekarang tidak selaras, mungkin esok hari bisa selaras. Kalau orang yang mau belajar. Oke. Kalau bisa jujur nih Kak, ada nggak sih bagian dari self love dan juga manifestasi ini yang menurut kamu overhype, terlalu dilebih-lebihkan, yang kayaknya kalau dari pandangan kamu kayaknya nggak segitunya juga deh. Kalau menurut saya itu setiap orang itu punya caranya masing-masing ya Kak Jadi. Kalau saya lebih kepada fokus, saya mengasah fokus. Kalau orang mungkin dia fokusnya ke tulisan, dia tulis ini, dia tulis itu, terus dia melakukan itu sampai 369 kayak gitu. Setiap orang bebas melakukan apapun yang pengen dia lakukan, bebas. Lakukan aja, praktekin aja, dan perhatikan mana yang bagus buat kamu. Karena setiap manusia itu punya rumusnya masing-masing. Tapi kalau ditanyakan apakah itu berlaku untuk aroma, enggak, karena saya orangnya eksekutor. Saya nggak mau berlama-lama untuk menulis, saya orangnya eksekutor. Jadi ketika saya ingin sesuatu maka saya akan kejar. Saya udah tulis, saya udah jurnal, and then what can I do for get it? Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan hal tersebut, kayak gitu. Ini termasuk kamu juga sudah melatih intuisi Kak? Oh yes it is. Kita kalau sudah bermain energi Kak JJ, kita akan tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak. Kamu boleh sharing nggak Kak tentang ilmu intuisi ini? Kadang-kadang kan kita jatuhnya seperti apa ya, cara membedakan antara memang itu adalah feeling yang valid, ya atau itu cuma pikiran kamu aja. Baik. Jadi ada orang yang intuisinya itu memang sudah dilatih ya Kak JJ ya. Ada orang yang intuisinya itu lebih condong ke negatif. Ada orang yang intuisinya lebih condong ke positif. Kayak gitu. Itu memang sudah root kita dari lahirnya atau bagaimana? Enggak, ini ada dari ABS, alam bawah sadar. Ada di nervous system kita. Okay. Jadi kalau kita terbiasa berkata, kayaknya hujan deh. Hujan. Itu positif ya. Itu positif ya Kak. Tapi ketika dia berkata seperti ini, aduh kayaknya hujan ya, tapi nggak hujan. Karena dalam pikirannya dia berpikir kayak gini,
kayaknya hari ini nggak akan hujan. Kayaknya hari ini akan hujan, tapi kayaknya lebih nggak ke hujan deh. Dia lebih mengutarakan kalimat negatif. Gimana ngomongnya ya? Ada orang yang berharap hujan tapi hujan. Ada orang yang berharap tidak hujan tapi langsung hujan kayak gitu. Jadi dia berharap positif tapi yang terjadi negatif. Dan ini intuisinya lebih ke negatif. Ketika kita selalu tidak berekspektasi pada kalimat negatif, maka itu akan sering terjadi. Tapi ketika kita tidak berekspektasi pada kalimat positif, maka kalimat-kalimat positif kita akan sering terjadi. Ini yang saya maksud tadi, soal intuisi negatif dan intuisi positif. Lalu gimana nih Kak, kalau seandainya memang ada orang yang secara alam bawah sadar udah negatif nih, ya mungkin karena hidup, Ya betul. karena banyak penolakan, banyak sekali hal-hal yang terjadi di hidupnya Iya. yang membuat dia tuh jadi negative person gitu. Iya. Untuk bisa membalikan lagi dia menjadi orang yang positif, itu cara latihannya gimana Kak? Afirmasi. Afirmasi. Dan jurnal. Karena ketika kita melakukan afirmasi ini agak sedikit sakit ya guys. Kenapa aku bilang sakit? Karena sangat-sangat sesulit itu memang. Tapi bukan tidak mungkin. Saya akan munafik bilang itu nggak sulit. Saya akan munafik bilang itu nggak sulit. Ini memang agak sedikit sulit, tapi bukan tidak mungkin. It is possible. Ketika kamu orang yang tidak percaya diri karena didikan orang tua yang membuat kamu selalu diatur, selalu tidak bisa berpendapat, selalu direndahkan, selalu tidak dipercayai dari didikan orang tua, dari lingkungan sekitar, pertemanan, bullying, perkantoran kayak gitu. Dan apa yang kamu alami dalam hidup kamu membuat kamu menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak enakan. Ini akan sangat sulit, betul, tapi bukan tidak mungkin. Kamu bisa afirmasi, kamu melihat di dalam diri kamu menjadi orang yang percaya diri, kamu memvisualisasikan ya diri kamu yang sudah menjadi orang yang percaya diri, itu betul. Kamu tulis kamu adalah orang yang percaya diri. I am the best. Aku adalah orang yang percaya diri. Aku adalah orang yang percaya diri. Aku adalah orang yang percaya diri. You have to talk about like that. Beli cermin sebesar itu. Serius kan? Aku percaya diri. Aku cantik. Itu simple, tapi otak kita langsung ke trigger kan. Oh, lu bahagia? Oh, kamu bahagia dengan hal-hal yang seperti ini? Oke, ayo kita tarik hal-hal yang seperti itu ke dalam diri kamu. Dan melakukan afirmasi ketika bangun tidur tadi adalah titik di mana kamu bisa menyeting ulang identitas lama kamu yang ada di alam bawah sadar kamu dengan lebih leluasa. Berarti kata kuncinya di sini adalah yakin dan percaya. Betul. Karena hidup kita sekarang, realita kita yang kita alami di hari ini adalah hasil dari apa yang kita yakini. Keyakinan paling terkuat di dalam diri kita. Dan kehidupan yang saya jalani di hari ini, realita yang saya dijalani di hari ini, karena saya yakin saya adalah orang yang luar biasa menurut saya bermanfaat, saya punya ilmu, saya punya yang bisa di-sharing untuk orang banyak, dan saya punya punya cinta, punya ilmu, punya apapun yang bisa saya sharing untuk orang lain, sehingga orang lain lebih bahagia hidupnya, lebih sukses hidupnya. Kayak gitu loh Kak Cici. Oke. Dalam praktek Kak, gimana kita tahu kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Ya. dan di mana kita tahu kita harus let go, melepaskan sesuatu? Jadi kayak gini. Dalam law of attraction itu ada 5. Yang pertama itu adalah syukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah self love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima adalah usaha. Ingat, yang pertama adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita sudah mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta atas apapun yang sudah kita rasakan, kita miliki, dan kita diizinkan untuk memimpikan segala sesuatu yang kita impikan. Lalu kita ikhlaskan. Ibaratnya kayak gini, kalau kita ingin sesuatu, mata uangnya adalah percaya. Percaya, yakin, dan usaha. Ini adalah mata uangnya. Dan ketika kita mengikhlaskan, mata uang ini kita berikan kepada Sang Pencipta. Ini sebagai bayarannya. Dan ketika kamu tidak mengikhlaskan bayaran yang seharusnya yang kamu beri kepada Sang Pencipta, itu kamu tarik lagi. Terjadi enggak? Ketika kita beli sesuatu, terus kita kasih uangnya, lalu kita tarik kembali uangnya, apakah kita mendapatkan barang yang ingin kita beli? Enggak. Ikhlas itu sebenarnya kayak gitu, analoginya seperti itu. If you want something, ya
usahakan, yakini, percayai, lalu ikhlaskan, udah selesai. Kayak kata Kak JJ tadi, kalau Allah nggak ngasih, kalau Sang Pencipta tidak memberi, ya udah berarti akan diberikan yang jauh lebih luar biasa. Percayanya kayak gitu aja. Mindset itu harus dilatih sih Kak. Itu harus Kak JJ. Iya. Ingat tadi yang saya ucapkan Kak JJ, realita kita di saat ini adalah hasil dari keyakinan yang paling dominan di dalam hidup kamu. Sekarang aku pengen membahas soal healing Kak. Oh I see, terus? Menurut kamu semua orang tuh punya privilege yang sama gak sih untuk healing? Dan kalau lagi ada di fase survival. Di saat fase survival kan kadang-kadang apa yang ada aja depan mata gitu. Iya, Masih relevan gak ngomongin soal manifestasi? masih dong. Membangun kerajaan itu memang gak bisa sehari, itu betul. Kalau misalnya kamu adalah orang yang sedang survival di hari ini dan kamu sedang berjuang untuk memperbaiki ekonomi kamu karena kamu yang paling rendah di dalam keluarga kamu ekonominya, tidak masalah. Setidaknya kamu sudah membangun tangga yang bisa dinaikin oleh anak dan cucu kamu. Karena membangun kerajaan itu nggak bisa dalam waktu 1 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kamu mau healing ini bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan ketika saya jadi ojol, ketika saya duduk di atas motor, saya melihat ada mobil cantik, saya melihat ada rumah cantik, saya akan pasti mengatakan, wah ya Allah bagus banget rumahnya. Suatu hari nanti aku akan bisa punya rumah kayak gini. Aku pasti bisa punya rumah kayak gini. Ya Allah makasih sudah memperlihatkan mobil mewah kayak gini, yang bahkan di showroom pun belum tentu ada. Misalnya kayak mobil apa ya yang paling mewah tuh kala itu aku saat Bentley. Itu kan jarang banget ya. Ya. Lewat depan mata. Itu luar biasa loh Kak JJ. Saya langsung ucapin, ya Allah terima kasih telah memperlihatkan masa depanku. Overkill gak perkataan itu? Ya Allah makasih sudah memperlihatkan masa depanku. Tunggu ya, tunggu aku ya. Lewat kan pelan ya Kak ya. Kan namanya orang kaya kan. Bawa mobilnya pelan gitu ya kan. Ya Allah cantik banget, Masya Allah, makasih ya Allah udah memperlihatkan masa depanku. Sampai lihat di spion sambil lihat aku tabrakan gitu ya kan. Ya Allah cantiknya. Kan catnya beda ya kayak shining banget kala itu ya kan. Itu bahagianya luar biasa. Itu healing kalau menurut saya, karena memang saya suka otomotif kan. Agak kecewaan iya, karena saya dibesarkan oleh seorang ayah, bukan seorang ibu kayak gitu. Jadi wajar kalau saya lebih suka otomotif daripada boneka atau gaun kayak gitu. Tapi apakah Kak Roma feminim? Yes, aku adalah orang yang sangat feminim. Aku tidak akan mau sama orang yang makondo, gak mau. Aku maunya tetap princess treatment Yes, ya. it is. Boleh laki, tapi perasaan harus tetap princess kayak gitu. Oke. Kak, menurut kamu kita benar-benar bisa sepenuhnya merubah nasib gak sih Kak? Bisa, Oke. harus dong. Tentu. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya kayak gini. Aku gak peduli sama orang yang berdebat denganku, bodo amat. Benar, literally aku gak peduli. Buat yang percaya aja dan buat yang tahu-tahu aja. Ini contoh ya, ini saya kasih contoh. Kamu, ini adalah kamu. Takdir kamu ya, diberikan Allah tuh banyak. Ya, banyak, mengelilingi kamu. Dan sifatnya itu randomness. Bahasa Indonesia random. Mereka ini bersifat random. Ya. Takdir yang bersifat random ini, mereka akan berhenti bersifat random ketika kita dalam frekuensi yang tinggi Kak. Dan ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, mengeluarkan energi dengan frekuensi yang tinggi, takdir ini yang akan masuk ke dalam hidup kita adalah yang terbaik. Baiknya Allah di situ. Jadi ketika kita dalam energi yang negatif, randomness-nya ini yang akan masuk ke dalam hidup kita ini semakin tinggi. Jadi random aja gitu loh masuk takdirnya gitu. Mana ini yang pengen masuk ke dalam hidupnya. Tapi kalau kita mau yang paling terbaik masuk ke dalam hidup kita, memberhentikan sifat randomness itu, kita harus menaikkan energi kita. Lebih ke arah positif. Ini neuroscience. Begitu juga dengan sebaliknya ya Kak. Iya. Kalau energi kita rendah, Iya. yang terburuk akan terjadi. Iya, dan ini dipelajari di kalau nggak salah kemarin tuh aku ikut seminar itu apa yang namanya mekanika kuantum. I don't know, yang penting ada kuantumnya. Itu langsung saya tercengang Kak JJ. Oh, berarti ini yang Allah maksud. Tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri.
Artinya kamu kalau mau merubah nasib kamu, naikin frekuensinya, naikin energinya, biar randomness-nya itu berkurang sehingga takdir terbaik bisa masuk ke dalam hidup kamu. That's it guys, it's simple. Terus ada yang komen, Pret. Berarti kita belum seprofrekuensi. Gak apa-apa. Dia datang bisa masuk ke dalam ruangan kita. Itu artinya dia ragu-ragu, ambil nggak ya, percaya nggak ya. Berarti di masa depan sebenarnya dia sudah mau berhasil. Sebenarnya sudah berhasil Kak JJ, cuma belum waktunya aja. Kayak gitu. Pembicaraan di hari ini kalau Roma di 2 tahun lalu mungkin nggak akan nyambung. Sama dia juga kayak gitu. Kok bisa nyampe video yang kayak gini ke dia yang ngomong kayak gitu komennya. Artinya di masa depan sebenarnya dia sudah menjadi versi yang terbaik, tapi di saat ini dia belum nyambung. Orang yang terlalu usaha keras pasti akan sedikit tidak percaya sama perkataan ini tentang energi. Dia nggak akan percaya karena selama ini alam bawah sadarnya berpikir bahwa segala sesuatu itu harus diusahakan dengan sangat luar biasa keras. Yes, it is. Tapi kalau bisa dibarengin dengan kebahagiaan dan bekerja dengan sangat mudah, why not? Ada orang loh yang bekerjanya sangat-sangat simple tapi duitnya lebih banyak. Ada. Iya betul. Kamu nggak akan relate kalau misalnya kamu berpikir bahwa segala sesuatu itu harus diusahakan dengan harus sangat keras gitu. Nggak bisa. Ada kok Kak. Kita tinggal duduk cantik kayak gitu berpikir bahwa segala sesuatunya mudah, Allah pasti kasih jalan. Ada, rezekinya jauh lebih luar biasa banyak. Banyak. Kita cuma nggak pernah melihat aja. Dan saya berhenti berpikir kayak gitu sekitar setahun yang lalu. Saya yakin segala sesuatu itu datang dengan mudah. Rezeki itu datang dari segala arah. Uang menyukai saya. Dan uang itu datang berkelimpahan tanpa waktu jeda masuk ke dalam hidup saya. Ini adalah afirmasi. Sebagai penutup Kak Roma, Baik. bisa kasih advice, saran untuk mungkin peepers di rumah sekarang yang lagi lost banget, lagi nggak tahu arahnya mau kemana, lagi dikelilingi masalah dan kekecewaan, kegagalan. Baik. Apa yang ingin kamu sampaikan? Buat teman-teman semuanya yang ada dalam ruangan ini, jikalau kamu sedang tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kamu, lakukanlah segala sesuatu untuk diri kamu terlebih dahulu. Fokuslah terhadap diri kamu dulu. Lakukan perubahan terhadap diri kamu dulu. Cintai diri kamu dulu. Ya, lakukan self love. Kamu bisa searching tuh. Tadi aku udah bilang tinggal hanya 19 lembar. Ada di link di bio aku. Di situ baca Iqra. Ada di situ petunjuknya. Apa yang harus kamu lakukan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Kak Roma aku nggak punya uang untuk beli, oke. Kamu bisa melakukan apapun. Healing dulu, terima diri kamu dulu. Lalu lakuin apa yang menjadi hobi kamu. Benar-benar fokus nikmati hidup kamu dulu. Ketika kamu sudah di ambang frekuensi tinggi, ya kamu sudah ada di situ, udah bahagia, kamu akan mulai bisa melihat segala sesuatu tuh jauh lebih jelas. Ibaratnya kacanya dibersihkan dulu supaya kamu bisa melihat ke depan, kayak gitu loh Kak. Dan kebanyakan orang terlalu fokus pada tujuan hidup. Orang fokus banget pada tujuan hidup sebelum mereka melihat diri mereka sendiri. Lihat dulu diri kamu secara full. Nanti tujuan itu akan muncul dengan sendirinya. Perbaiki dulu dari dalam. Dunia berputar ketika kita berubah. Dunia itu berubah ketika kita berubah. Dunia gak akan berubah kalau kita gak berubah. Jadi kita dulu baru dunianya. Kayak gitu loh Kak JJ. Ini sih nasihat aku buat teman-teman yang ada di sana. Semuanya ini hanya fase. Hari sulit ini hanya fase. Semuanya akan baik-baik aja. Kayak film ini Tarazemen Par atau film Three Idiot. You must be watching it. Itu bagus banget. Ada satu kalimat yang membuat saya tuh bingung. Di hari ini saya baru tahu apa artinya. Apa itu Kak? All is well. All is well. All is well. Semuanya akan baik-baik saja. All is well. Jadi kayak jantung kita ini kan sumber energi ya kayak. Kalau kamu mulai khawatir, tepuk jantung kamu, ucapkan semuanya akan baik-baik saja. Aku adalah orang yang hebat, semuanya akan baik-baik saja. Aku beruntung. Habis itu setel musik dangdut kamu joget-joget. Lakukan apapun yang buat kamu bahagia loh. Harus bahagia Kak JJ ya, harus. Harus bahagia ya Peepers ya. 3 kali harusnya. Harus
bahagia, harus bahagia, harus bahagia. Wah, bersama kita bisa. Udah kayak kampanye nih kita, Kak. Betul. Ya nanti pilih saya ya. Mungkin yang kita cari selama ini tuh bukan kontrol penuh, Iya. tapi rasa tenang ya. Betul. Di balik ketidakpastian ini. Oke. Pasti sih. Oke. Kalau menurut saya pasti ya, tapi terserah sih kalau menurut KJJ-nya. Kalau menurut saya pasti. Pasti sukses ke Roma, pasti. Saya bisa sukses nggak ke Roma? Bisa. Saya pasti bilang kayak gitu. Tunggu aku ke sana ya, Kak. Amin, Allahumma amin. Saya sedang proses ke situ, Kak. Sudah bukan? Sudah Gunungnya- OTW. Gunungnya satu sudah selesai, tinggal satu lagi nih. Saya bisa lihat nih. Yang satu udah selesai nih KJJ, ini tinggal satu lagi nih. Ini gunung yang tingginya nih mau didaki lagi. Oke. Yes or no? Yes. Amin. Kita harus bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Kak Roma, terima kasih banyak Oh, sama-sama. ngobrol-ngobrolnya hari ini, Ya. ilmunya, sharingnya. Baik. Semoga bermanfaat juga untuk Pipers di rumah. Ya. Jangan lupa bahagia seperti pesannya Kak Roma. Dan juga Pipers, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir ya. Talk soon, bye for now. Bye-bye guys.